Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Tazkia Hakim dengan NPM 1601102400666. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis gigi campuran atau mixed dentition analysis, di mana analisis ini penting dalam mengevaluasi apakah ruang yang tersedia di rahang itu cukup untuk pertumbuhan gigi permanen, khususnya gigi anterior dan premolar. Baik, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, tujuan dari analisis gigi campuran itu adalah mengevaluasi apakah ada cukup ruang di dalam lengkung rahang untuk gigi-gigi permanen yang akan tumbuh, dan mengetahui apakah dibutuhkan penyesuaian oklusi untuk mendapatkan susunan gigi yang ideal. Analisis ini juga biasa dikenal dengan Moyer analysis atau analisis Moyer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur arch mandibula. Yang pertama adalah pengukuran atau measure. Langkah pertama adalah mengukur lebar mesiodistal dari keempat gigi incisivus rahang bawah menggunakan alat pengukur seperti Boley Goat. Hasil pengukuran ini akan dicatat pada formulir analisis gigi campuran atau formulir mixed dentition analysis. Baik, bisa dilihat bahwa mixed dentition analysis form itu kurang lebih seperti ini, di mana ada keterangan untuk maxilla, mandibula, untuk space available, dan ada keterangan untuk total space required juga. Di mana untuk total space required ini ada incisor width of cuspid and bicuspid, ini untuk prediksinya. Lalu ada juga needed to achieve class 1 occlusion of molar, di mana ini merupakan estimasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke determine. Kita akan menentukan seberapa besar ruang yang dibutuhkan untuk merapikan gigi incisivus. Kita akan menggunakan alat ukur yang sama, yaitu Boley gauge, yang kita lalu membuat tanda pada model gips untuk menunjukkan posisi distal incisivus setelah diluruskan, baik di sisi kiri maupun kanan. Namun, jika gigi terlalu labial, penyesuaian arah itu akan dilakukan secara lingual. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu atur Boley gauge sesuai jumlah lebar incisivus lateral ditambah lateral kiri. Lalu letakkan satu titik di midline, satu titik mengikuti lengkung sisi kiri. Lalu tandai posisi distal incisivus lateral kiri dan ulangi untuk sisi kanan. Dapat dilihat di contoh gambarnya, yaitu gambar A dan gambar B. Baik, selanjutnya yaitu ukur jarak dari tanda pada garis lengkung atau langkah 2 ke permukaan mesial molar pertama permanen, di mana jarak ini sama dengan ruang tersedia untuk caninus, 2 premolar, dan penyesuaian molar. Lalu kita catat data untuk sisi kiri dan kanan pada formulir mixed dentition analysis yang sudah ditunjukkan di awal slide. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah compute, di mana langkah ini adalah menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah pelurusan atau alignment gigi incisor. Yang pertama yaitu ukur jarak dari titik yang ditanda pada garis lengkung atau langkah kedua tadi ke permukaan mesial molar pertama permanen. Lalu jarak yang diukur ini adalah ruang yang tersedia untuk gigi caninus dan 2 gigi premolar, serta satu penyesuaian molar yang diperlukan setelah gigi incisor disejajarkan atau alignment. Lalu kita akan catat data untuk kedua sisi pada formulir mixed dentition analysis. Ini akan membantu memprediksi kebutuhan ruang lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu predict, di mana predict ini ada long method dan short method. Kali ini saya akan membahas long method terlebih dahulu. Jadi untuk memperkirakan ukuran gigi yang belum erupsi, metode panjang atau long method ini digunakan dengan bantuan tabel prediksi yang lebih akurat. Baik, jadi pertama yaitu hitung jumlah lebar mesiodistal dari keempat gigi
incisivus bawah, lalu gunakan tabel probabilitas yang akan ditunjukkan di slide berikutnya untuk mandibula. Kita bisa memilih tingkat probabilitas yang sesuai, yaitu level 75% yang disarankan dalam praktik klinis karena memberikan prediksi yang cukup aman untuk mencegah crowding. Lalu bisa level 50%, ini lebih akurat secara statistik karena distribusi kesalahan itu lebih seimbang, tapi lebih beresiko terjadinya crowding. Lalu yang terakhir ada level 95%, di mana ini terlalu konservatif, dan biasanya itu hanya digunakan jika prediksi sangat hati-hati. Lalu selanjutnya kita akan interpretasi contoh angka dari tabel. Misalnya jika total incisivus bawah adalah 24 mm, maka prediksi gabungan canine dan premolar itu pada level 95% adalah 22,6 mm, pada level 75% adalah 21,4 mm, dan pada level 50% itu lebih rendah lagi, misalnya 20,9 mm. Lalu kita akan gunakan nilai dari level yang dipilih, misalnya 75%, itu sebagai estimasi klinis untuk masing-masing sisi lengkung mandibula. Lalu kita akan catat nilai estimasi ini dalam formulir Method Dentition Analysis. Ini akan dilakukan untuk sisi kiri dan kanan secara terpisah. Baik, ini merupakan tabelnya. Bisa dilihat yang gambar A merupakan tabel untuk mandibular dan gambar B merupakan tabel maksilari. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan metode short atau metode pendek, di mana metode pendek ini lebih kurang akurat dan lebih pendek tentunya, di mana langkah-langkah yang pertama itu adalah menambahkan lebar gigi seri rahang bawah lalu dibagi dengan 2. Untuk nilai yang diperoleh itu tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi gabungan lebar gigi taring dan bikuspid mandibula, lalu tambahkan 11 mm untuk memprediksi lebar gabungan dari gigi taring dan bikuspid maksila. Setelah menggunakan metode panjang maupun pendek, kita catat nilai estimasi untuk lebar cuspid dan bikuspid gabungan dalam Mixed Dentition Analysis Form untuk kedua sisi dan setiap lengkung. Baik, selanjutnya yaitu menghitung jumlah ruang yang tersisa, di mana kita akan membandingkan ruang yang tersedia dengan estimasi ukuran gigi yang akan tumbuh. Jika hasil pengurangannya negatif, itu artinya ada kekurangan ruang. Namun jika positif, maka terdapat kelebihan ruang. Caranya itu perkirakan ukuran cuspid dan perkiraan ukuran bikuspid dari available space yang sudah diukur di lengkung atau rahang setelah dilakukan penyusunan atau alignment gigi incisor. Lalu kita catat nilai-nilainya, dan dari semua data yang telah terkumpul, kita akan melakukan assessment secara utuh atau komplit dengan situasi ruang di mandibula. Baik, selanjutnya yaitu prosedur arch maxilla. Nah, prosedur arch maxilla ini sama dengan arch mandibula, tetapi untuk tabel probabilitasnya itu berbeda. Jadi kita harus menggunakan tabel probabilitas arch maxilla. Lalu, kelonggaran itu harus dibuat untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditepati oleh glogi incisor yang disejajarkan. Lalu selanjutnya itu ada radiografi dan lokalisasi kekurangan ruang, di mana radiografi ini penting untuk menentukan area yang kekurangan ruang, lalu membantu memilih alat manajemen ruang, dan juga radiografi itu digunakan untuk mengidentifikasi gigi permanen yang tidak tumbuh, posisi tumbuh gigi yang abnormal, lalu anomali bentuk mahkota gigi. Terakhir yaitu tooth space available sama tooth space required. Dari semua nilai yang sudah tercatat, kita bandingkan jumlah ruang yang tersedia dengan ruang yang diprediksi dari tabel pada rahang mandibular atau maksilar. Jika memperoleh nilai negatif,
kembali lagi, maka itu dapat disimpulkan dengan adanya kekurangan ruang. Dan jika positif, itu adalah kelebihan ruang. Contoh formulir mixed decision-nya itu ada pada gambar, di mana di sini sudah diisi oleh data-data. Contoh. Baik, sekian dan terima kasih dokter. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.